Sobat BMKG, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang mengalami peningkatan intensitas curah hujan. Dari beberapa wilayah dilaporkan bahwa telah terjadi banjir yang kerap memakan korban nyawa maupun harta. Apa penyebab terjadinya peningkatan intensitas curah hujan di wilayah kita? Tentu saja jawabannya karena sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki periode musim penghujan. Seperti yang terlihat pada gambar, wilayah-wilayah dengan warna hijau adalah wilayah yang tengah berada pada periode musim penghujan, sedangkan wilayah dengan warna coklat adalah wilayah yang masih berada pada periode musim kemarau. Tahukah sobat bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah angin monsun? Apa itu angin monsun? Selengkapnya akan kita bahas dalam Weekly Weather Outlook kali ini bersama saya, Maria Claudiana Giling. Monsun yang berasal dari kata Arab mausim yang berarti musim adalah kondisi iklim yang diakibatkan adanya perubahan arah angin berlawanan secara berkala dan umumnya mengakibatkan perubahan intensitas hujan yang signifikan. Tidak hanya di wilayah Indonesia, monsun juga terjadi di sebagian besar wilayah Asia, Australia, Afrika bagian tengah, dan Amerika. Untuk wilayah Indonesia, saat matahari berada di belahan bumi utara, yaitu periode Maret hingga September, angin cenderung akan bertiup dari arah timur hingga tenggara, yaitu dari benua Australia ke benua Asia, karena benua Australia lebih dingin dibandingkan dengan benua Asia. Nah, pada periode ini yang kita sebut sebagai monsun Australia atau yang dikenal dengan musim timuran. Sedangkan pada saat matahari berada di belahan bumi selatan, yaitu periode September hingga Maret, maka kondisi angin akan cenderung bertiup dari arah barat hingga barat laut, karena suhu udara di benua Asia yang lebih dingin dibandingkan dengan di benua Australia. Nah, massa udara yang melewati Indonesia ini melewati perairan-perairan sehingga membawa uap air yang melimpah yang merupakan bibit dari pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Nah, periode ini yang kita kenal sebagai monsun Asia atau musim baratan. Dari hasil analisis terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia didominasi angin dari arah barat hingga barat laut yang mengindikasikan aktifnya monsun Asia. Nah, ini kita bisa lihat dari citra satelit kanal uap air bahwa hampir sebagian besar wilayah Indonesia memiliki uap air yang cukup tinggi yang nampak melalui warna-warna biru ini. Nah, uap air yang tinggi ini membantu peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Nah, terlihat dari citra satelit awan, hampir sebagian wilayah Indonesia ditutupi oleh warna-warna orange, di mana menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki awan hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan indeks monsun Asia berikut, pada bulan Desember, nilai indeks monsun Asia cenderung negatif, yang menunjukkan bahwa monsun Asia semakin kuat melewati wilayah Indonesia. Peningkatan ini dapat semakin memberikan dampak signifikan apabila terjadi bersamaan dengan pembentukan gangguan cuaca seperti siklon tropis. Pada daerah jalur pertemuan angin atau konvergensi, memberikan dampak intensitas hujan tinggi dengan durasi yang panjang akibat pertemuan angin yang mengangkat massa udara yang membentuk pertumbuhan awan-awan hujan. Perlu sobat ketahui bahwa puncak musim hujan tahun ini ditandai dengan monsun Asia yang kuat, juga bertepatan dengan aktifnya fenomena iklim global La Nina seperti yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Nah, tentunya hal ini akan semakin meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Namun demikian, Sobat BMKG tidak perlu khawatir berlebihan. Tetap waspada dan ikuti terus informasi cuaca yang diberikan oleh BMKG. Sobat BMKG, selanjutnya kita akan melihat prospek cuaca untuk wilayah Indonesia sepekan ke depan. Untuk periode 18 hingga 24 Desember 2020 di wilayah Sumatera, secara umum cerah berawan hingga hujan ringan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Selanjutnya untuk wilayah Jawa, secara umum berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat
terutama di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Beralih ke Kalimantan, secara umum Kalimantan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah. Untuk Sulawesi, secara umum cerah berawan hingga hujan sedang. Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Untuk Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, secara umum berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat. Potensi hujan sedang hingga lebat yang tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur. Wilayah Maluku, Papua Barat, dan Papua secara umum berpotensi terjadi hujan ringan, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat di sebagian besar wilayah. Demikian Sobat informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Sobat terkait cuaca. Perlu kami sampaikan bahwa prospek cuaca tadi merupakan gambaran cuaca secara umum di wilayah Indonesia yang dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu kami himbau kepada seluruh Sobat BMKG untuk terus memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi yang kami sajikan melalui website kami di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi Info BMKG yang bisa Sobat unduh melalui App Store atau Play Store. Sobat juga bisa follow akun sosial media kami di @infobmkg, Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, dan menghindari kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa!